Baik, izin bertanya, kasus PPHI PHK. Jika sudah bipartit kedua dan tidak tercapai sepakat dan proses menuju mediasi, apakah pekerja sudah dibenarkan dan bisa melakukan demo? Oke, yang pertama, mungkin bukan demo ya istilah hukumnya. Eh, Kalau yang melakukannya adalah pekerja, berarti mogok kerja, ya. Jadi kalau demo itu tunduknya sama apa namanya, undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Prosedurnya mengajukan izin ke kepolisian dan sebagainya. Tapi kalau ini urusan ketenagakerjaan dan yang melakukannya adalah pekerja yang bersangkutan atau pekerja yang ada di perusahaan sebagai aktivitas atau tindakan solidaritas, maka istilahnya adalah mogok kerja. Mogok, sorry, mogok kerja prosedurnya bukan melalui kepolisian, tapi melalui disnaker setempat. Jadi proses surat pemberitahuannya dan sebagainya, termasuk jangka waktunya H-7, siapa yang menjadi koordinator, siapa penanggung jawab, dan lokasi dan sebagainya, termasuk tuntutannya, itu disampaikannya kepada disnaker setempat, H-7. Ya, itu kalau pekerja. Nah, pertanyaan mengenai apakah pekerja boleh melakukan mogok kerja tadi pada saat proses menuju mediasi. Kan ada, pertama, mogok kerja adalah hak apa namanya, bagian dari hak dasar pekerja apabila perundingan mencapai titik buntu atau deadlock. Jadi apabila si pekerja merasa atau kelompok pekerja mungkin diwakili atau memberikan kuasa kepada serikat pekerja, memilih untuk menyelesaikan permasalahan atau memberikan tambahan kegiatan, yaitu melakukan mogok kerja, maka pastikan syarat-syarat mogok kerja terpenuhi, baik dari sisi administrasi maupun materialnya. Materialnya itu apa? Mengenai alasan mogoknya, serta tuntutannya. Ya, apakah alasan mogoknya itu benar-benar memang karena tidak tercapai sepakat? Kemudian yang kedua, apakah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan memang benar-benar pelanggaran normatif dan sebagainya? Maka penuhi itu dan ikuti prosedur administrasinya, maka mogok kerja yang dilakukan masih termasuk mogok kerja yang sah. Ya, memang beberapa keadaan di luar sana dalam beberapa praktek mogok kerja itu dilakukan sebagai tambahan pressure bagi pengusaha, bagi perusahaan agar segera menyelesaikan proses ini. Tapi kalau ditanya apa pendapat saya, pendapat DHM tentang mogok kerja dalam proses PPHI seperti ini, maka saya pribadi belum terlalu menyarankannya. Ya, bergantung kepada kasusnya apa ya ini. Kalau ini misalkan sifatnya masif dan benar-benar apa namanya, kondisinya memberatkan pihak karyawan yang sangat banyak tadi, maka mogok kerja memang wajar saja apabila dilakukan. Tapi apabila ini sifatnya individual, misalkan yang di PHK 1-2 orang misalkan, maka saya lebih menyarankan pihak pekerja dan kuasanya lebih fokus kepada proses PPHI-nya, ya, lebih fokus kepada proses PPHI-nya. Jadi kalau dari bipartit sudah tidak tercapai sepakat, maka segeralah berproses menuju mediasi, jangan ditunda-tunda. Persiapkan alat buktinya, atur strateginya, apa yang mau dimunculkan, apa yang ditahan dan sebagainya, dan bagaimana cara memancing dan sebagainya, itu semua dimunculkan, diatur, karena apabila bipartit tidak tercapai kesepakatan, saya terbiasa menyampaikan kepada klien-klien DHM bahwa kita harus bersiap untuk sampai ke ujung, sampai ke tahap keempat, yaitu Mahkamah Agung. Meskipun kita memprioritaskan sangat berharap bisa selesai di bipartit atau mediasi, ya. Tetapi pada saat bipartit itu tidak tercapai sepakat, maka kita sudah harus mempersiapkan diri untuk berperkara sampai
tahapan keempat, tahapan terakhir, Mahkamah Agung. Sehingga di sana dibutuhkan strategi yang sifatnya lebih luas, bukan strategi yang sifatnya bertahap. Ya. Teman-teman dari kuasa hukum pasti sangat paham tentang itu. Ya, itu tentang masalah melakukan mogok kerja. Kemudian izin pemberitahuan demo ini ke perusahaan dan Polres minimal berapa hari kerja, Pak? Apakah wajib punya tanda terima surat dari Polres? Ini tadi yang saya sampaikan ya. Kalau ini adalah mogok kerja dilakukan, pesertanya adalah karyawan di perusahaan itu sendiri, maka atau karyawan aktif di perusahaan itu sendiri sebagai tindakan solidaritas, maka pemberitahuannya bukan ke Polres ya, tetapi ke Disnaker setempat. Paling terlambat adalah H-7 seingat saya. Nanti bisa dilihat ke dalam peraturan menteri tentang mogok kerja yang sah atau tidak sah itu ya. Di sana ada diatur. Ya. Kalau ini dilakukan tindakan solidaritas, ini dilakukan oleh bukan karyawan, misalkan afiliasi dari serikat pekerja di luar. Biasanya dari pengurus serikat pekerja afiliasinya mengirimkan perwakilan 500 orang sehingga banyak tuh ribuan, dan mereka yang melakukan aksi ini bukanlah karyawan di perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini yang disebut unjuk rasa atau sering disebut demo. Ya. Nah, itu baru yang harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian, pihak kepolisian. Ya, seingat saya minimalnya juga sama H-7 ya. Nanti silakan dilihat di ketentuan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat. Apakah wajib punya tanda terima? Oh, wajib. Wajib ini dalam arti begini, ini untuk kepentingan si koordinator aksi itu sendiri. Baik tanda terima dari pihak kepolisian maupun tanda terima dari pihak si Disnaker kalau ini unjuk rasa, ya. Begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika pekerja hanya satu orang tanpa pendampingan serikat pekerja, apakah sah melakukan demo, aksi demo ini? Dan batasan pelaksanaan demo apa saja? Apakah 1-2 minggu diizinkan? Dan sebagainya. Mengenai batasan pelaksanaannya, jangka waktunya, dan sebagainya, itu seingat saya harus dicantumkan di dalam surat pemberitahuan. Itu pertama. Lebih detail lagi masalah administratifnya, Bapak Ibu bisa melihat kepada ketentuan mengenai mogok kerja untuk yang pekerja, untuk karyawan, dan peraturan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat untuk yang non pekerja, ya, itu untuk masalah administratifnya. Tapi apabila pekerja hanya satu orang, nggak pakai serikat pekerja, bisa nggak lakukan aksi? Sejauh yang saya pahami, saya kok belum menemukan ada batasan minimum peserta demo atau peserta aksi. Saya belum melihat itu. Cuman memang sangat jarang atau mungkin hampir nggak ada barangkali di negara kita ini yang melakukan aksi itu sendirian. Itu sendiri. Karena dalam praktek yang berlaku di negara ini, praktek ya, bukan hukumnya, dalam prakteknya, aksi-aksi yang dilakukan ini, aksi kelompok massa yang dilakukan baik ini pekerja maupun non pekerja, itu tujuannya kan memberikan pressure. Ya, kira-kira tujuan pressure ini akan tercapai atau enggak apabila hanya dilakukan oleh satu orang. Ya. Sehingga karena kelompok massa yang ingin memberikan pressure ini fokus kepada tujuan akhir, si perusahaan kena tekanannya apa tidak? Berpengaruh apa enggak tekanan ini? Biasanya yang saya pahami di negara kita ini, kalau hanya sedikit itu nggak diperdulikan, ya. Tetapi yang saya tahu di negara lain, contohnya kayak di Jepang itu, saya mendengar dan sempat membaca, sempat mengetahui ada yang melakukan aksi itu sendirian, karena itu sempat diliput, ya. Dan itu cukup memberikan pressure.
Ya. Jadi memang kembali kepada praktek yang berlaku di wilayah atau di negara kita. Eh, Bukan dilarang kalau hanya satu orang, nggak dilarang karena saya nggak menemukan ada aturan bahwa peserta mogok kerja atau peserta demo minimal 100 orang misalkan, nggak ada. Saya nggak menemukan itu. Artinya satu orang pun boleh sepanjang yang melakukan aksi adalah eh, manusia, kan begitu, bukan non manusia. Tuh, karena di sana disebutkan orang kan gitu. Baik. Begitu ya tentang mogok kerja nih, Bapak Ibu yang bertanya tentang mogok kerja nih seru juga nih, kayaknya lagi mau bikin mogok ya.